School kelas 4 SD 4B. Perkenalkan terlebih dahulu. Oke. Nama Ibu Afifah Inayatul Azah. Kalian bisa manggil Ibu Afifah atau Ifa. Sebelumnya Ibu berkesempatan untuk menjelaskan tentang rukun Islam dan rukun iman. Oke, sebelum mulai kita ice breaking dulu ya. Selamat pagi. Pagi. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati ya memangnya begitu. Kalau kau suka hati bilang hore. Tepuk tangan. Nah, rukun Islam. Apa sih itu rukun Islam? Yaitu suatu amalan atau perbuatan berupa praktek ya, yang bentuknya secara fisik dan dipercaya bisa menjadi perantara terbaik bagi seluruh hamba Allah untuk masuk surga. Jadi rukun Islam ini yang terdiri dari 5 ini dilakukan dengan amalan yang berupa praktek ataupun fisik. Jadi nggak bisa kalau misalkan dia itu amalannya nggak pakai fisik, jadi harus pakai fisik. Dan kalau misalkan umat Islam melakukan ini semua, itu bisa menjadi perantara untuk masuk Surga. Paham? Paham. Selanjutnya, rukun iman. Rukun iman ini yaitu pengakuan dari lisan, yaitu berupa ucapan, keyakinan dalam hati, yaitu hati kita, dan pembuktian melalui tindakan, merupakan fondasi penting dalam membentuk kepribadian seorang muslim. Jadi antara rukun Islam dengan rukun iman itu berkaitan. Kan kalau rukun iman itu keyakinan dalam hati, terus pengakuan dalam lisan, dan pembuktian melalui tindakan. Jadi kalau misalkan seseorang itu beragama Islam, dia itu tindakannya yaitu melakukan rukun Islam. Nah, di sini ada macam-macamnya. Pertama itu ada syahadat, 2 Sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 pergi haji jika mampu. Oke, pertama dari rukun Islam. Bunyi syahadat gimana? Bareng-bareng 1 2 3. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus yang kedua sholat. Ibu mau bertanya, Adel, sholat ada berapa waktu? 5. Apa aja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Oke, bagus. Terus yang ketiga ada Zakat. Apa itu zakat? Yaitu harta yang harus dikeluarkan atau diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Terus puasa. Apa itu puasa? Menahan diri dari Godaan. Terus apa lagi? Makan dan minum. Terus yang kelima? Pergi haji jika mampu. Oke. Selanjutnya ada rukun Iman pertama, iman kepada Allah. kedua. Malaikat. Oke, malaikat itu ada berapa? Ada banyak Ibu. Oke, ada banyak yang wajib ketahui. Ada berapa? Ada 10. Oke, sebutin. Malaikat Jibril. Ya, Jibril, terus Mikail, Israfil, Heeh. Israil, terus Munkar, Nakir, Jamal, Rapid dong. Adil, Malik, Malik. Ridwan. Oke, bagus. Terus beriman kepada kitab. Ada yang tahu nggak kitab di dalam seluruh dunia ini ada berapa? Banyak. Banyak. Ada kitab ada berapa? Banyak. Apa aja? Taurat, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kenapa kamu tadi bilang apa? Taklim Bu. Taklim itu bukan termasuk kitab yang dari Allah Oh, ya. gitu, Bu. Ini kitab-kitab dari Allah. Itu kitab dari manusia kan, taklim ta'alim. Nah, terus yang keempat itu iman kepada rasul-rasul Allah. Ada berapa rasul-rasul Allah? 25. Ya, rasul 5 nabi dan rasul.
Coba kita nyanyiin bareng-bareng. Ada Idris, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Sulaim, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, dari Terus yang keenam itu beriman kepada Qada dan qadar. apa itu kode dan kodar? Takdir baik Dan buruk. Manfaat mempelajarinya yaitu pertama itu ada rukun Islam, yaitu memperkokoh fondasi keimanan. Apa sih fondasi keimanan itu? Yang ngobrol bisa mendengarkan Ibu? Iya. Rukun Islam merupakan fondasi dasar. Memahami kelima rukun ini membantu seseorang membangun fondasi yang kuat dalam beribadah dan menjalankan kehidupan sesuai ajaran Islam. Jadi ketika orang Islam sudah tahu rukun Islam, dia bakal ngejalani yang namanya sholat, zakat, puasa, pergi haji jika mampu. Nah, kalau misalkan dia nggak mengerjakan itu, akan mendapatkan dosa. Terus yang kedua ada menjadi panduan ibadah. Rukun Islam berisi kewajiban-kewajiban utama bagi setiap muslim. Dengan memahami dan menjalankan, ia dapat memastikan memenuhi kewajiban agamanya. Terus yang ketiga, menguatkan hubungan dengan Allah seperti makna syahadat, pentingnya sholat sebagai bentuk komunikasi dengan Allah. Terus selanjutnya ada manfaat mempelajarinya dari rukun iman, yaitu memperkuat keyakinan. Memahami rukun iman dapat memperkuat keyakinan seseorang terhadap konsep keimanan yang mendasar. Terus kedua, menambah rasa takwa. Memahami rukun Islam, seseorang akan lebih sadar akan kehadiran Allah dan keberadaan makhluk gaib seperti malaikat. Hal ini mendorong untuk hidup berhati-hati dan taat dalam menjalankan perintah Allah. Contoh, Rijal Bu. Rijal. Contoh, Rijal pengen mencuri bakwan, gorengan di kantin 5. Tapi dia punya nih rukun iman, punya rasa iman. Tahu bahwasannya ada Allah, terus ada malaikat yang mencatat amal baik serta amal buruk. Nah, ketika dia udah paham tentang itu, nah nggak jadi dia mencuri gorengan itu. Ya, paham? Paham. Nah, terus yang ketiga, membuat sikap positif dan sabar. Keyakinan terhadap takdir baik dan buruk membuat seseorang lebih tabah dalam menghadapi cobaan hidup. Nah, jadi poin 3 ini membuat sikap positif dan sabar. Contoh kan takdir itu nggak semua baik dan nggak semua buruk. Kalau misalkan kita kena musibah itu kan namanya takdir buruk. Nah, dengan kita mempelajari rukun iman ini, kita jadi bersifat positif dan nggak seuzon sama Allah, jadi husnuzon. Oh, berarti ini cobaan, ya emang saya harus naik ke berikutnya gitu, paham? Berarti baik apa nggak baik itu Ibu? Baik dong, makanya ketika orang sudah mempelajari manfaat mempelajarinya ini, ketika dia dikenakan musibah, dia nggak marah, tapi dia sabar serta tahu bahwasanya cobaan ini dari Allah. Kayak misalkan kematian, jodoh, rezeki, itu semuanya udah diatur sama Allah, ya. Nah, di sini ada lagu rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam dulu ya, Ibu contohin. Sebutkan rukun Islam yang pertama, nanti kalian bilang syahadat. Sebutkan rukun Islam yang kedua, Sholat. ketiga Bayar zakat. keempat berpuasa, kelima naik haji, naik pesawat. Bisa? Nah, coba sekali lagi. Sebutkan rukun Islam yang pertama, syahadat. Sebutkan rukun Islam yang kedua, Sholat. ketiga Bayar zakat. keempat Berpuasa. kelima Naik haji, naik pesawat. Oke, terus ada rukun iman. Tepuk rukun iman. Rukun iman ada 6. 1 Allah, 2 malaikat, 3 kitab, 4 rasul, 5 hari kiamat. Yang ke-6 qada dan qadar. Yang ke-6 qada dan qadar. Bisa? Oke, coba
Coba ulang lagi. Tepuk rukun iman. Rukun iman ada 6. 1 Allah, 2 malaikat, 3 kitab, 4 rasul, 5 hari kiamat, yang ke-6 kode dan kodar. Yang ke-6 kode dan kodar. Coba ibu mau 2 orang yang mimpin tepuk-tepukan ini, lagu rukun Islam dan rukun iman. Nanti ibu kasih gift, tapi dengan syarat harus anak-anaknya ramai. Ayo siapa? Nanti 2 orang ya. 1 rukun iman, 1 rukun Islam. Satu, dua, tiga. Sebutkan rukun Islam yang pertama. Syahadat. Di sini aja dah ya. Sebutkan rukun Islam yang kedua. Salat. Ketiga, bayar Zakat. keempat, Berpuasa. kelima, naik haji naik pesawat. Shoo, shoo. Oke, tepuk tangan. Dapat cucu, makasih ibu. Iya. Ayo kamu ya. Oke teman-teman. Buset. Dengarkan. Selanjutnya kita tepuk rukun iman ya. Teman-teman nggak apa-apa, berat-berat aja biar. Oke. Biar semangat. Ya, benar. Oke, semangat ya. Biar nanti kelas sebelah pada iri. Iya, benar. Oke. Tepuk rukun iman. Oke. Ya nggak apa nanti beli lagi. Oke. Tepuk rukun iman. Rukun iman. Ada 6. 1 Allah, 2 malaikat, 3 kitab, 4 rasul, 5 hari kiamat, yang ke-6 kode dan kodar. Yang ke-6 kode dan kodar. Oke, tepuk tangan. Simpen lah sampai Oke. fire. Oke, kesimpulannya yaitu rukun Islam adalah pedoman dalam beribadah dan menjalankan perintah Allah, atau dikatakan bentuk ketaatan kepada Allah. Sedangkan rukun iman adalah pedoman dalam keyakinan dan kepercayaan seorang muslim terhadap Allah dan ajarannya. Oke, di sini ibu mau bertanya, siapa yang tadi pagi sholat subuh angkat tangan? Saya tenang. Siapa sholat? Sholat. Iya, kamu angkat tangan. Kamu nggak sholat sih? Nggak, Bu, kasihan, Bu. Astagfirullahaladzim. Lagi dapet. Males Bu, dia nggak sering banget. Nah, di sini akan ada games untuk mengakhiri pelajaran ibu. Nah, di sini ada permainan games, yaitu ada tim 1 sama tim 2. Laki-laki tim 1, perempuan tim 2. Perempuan. Dari laki-laki dulu, mau pilih nomor berapa? 1. 1. Tolong bukain. Oke, di sini ada take points from team 2. Kasih Mau poin. kasih berapa? Poin ke 25. 5 Bu. 25. Oke, jadi minus ya. Tim 2. Tadi banyak udah. Tim 5. Tim 2. Nah. Ada Jong itu Jong. Iya, ada. Jong. Manfaat mempelajari titik-titik dapat memperkuat keyakinan, menambah rasa takwa, membuat sikap positif dan sabar. Rukun tetangga. Rukun tetangga Bu. Rukun apa? Rukun iman atau rukun Islam? Islam. Coba dicek. Iman. Salah. 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 Oke. Kelompok 1. 10. 10. Rukun iman yang ketiga adalah Iman kepada Haji. kitab.
Allah. Iman kepada kitab Allah, coba dilihat. Ya, benar. Selanjutnya Nomor 11. 11. Pengertian dari titik-titik yaitu suatu amalan atau perbuatan yang bentuknya secara fisik dan dipercaya bisa menjadi perantara terbaik untuk masuk surga. Apa? Rukun apa? Rukun Islam. Ya, benar. Oke. Selanjutnya, mau pilih nomor berapa? 9. Beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang ke 5. Nah, benar. Selanjutnya, 2, Bu. 2. Rukun Islam yang kelima adalah Sholat. Iya, cek. Sholat. Iya, benar. Hajinya Selanjutnya. kemana? 12. 12. Dong, Cok. Tuh. 25. Ayo, tim 2. Nomor 4. 4. Dapat bonus, amin ya Allah. 5. Satu. Ceritanya. Bonus. 5. Ini bonus dong. Kelima. Ke 13. Dapat bonus dong. 8 sih. Beriman kepada Rasulullah. Keempat. Ibu. Iya. Ayo, tim 2. Nomor 8. Fix menang. Ayo, cepet. 8. 3, Bu. 3. dapat. Ayo, tim 1. Ayo berapa? 8. 8. 8. Lawan. Sholat termasuk rukun Islam yang ke 2. baca. Ya, benar. Nomor 14. 14. Jangan bonus dong. Rukun Islam jumlahnya ada 5. 15. 15. Bonus kali. Cok. 5. Dia take point. Nomor Itu 7. 16. Itu 16. 16 aja deh. 16. Ya. Itu slow ya, bro. Rukun Islam yang ketiga. Puasa. Udah. Puasa katanya, Bu. Itu kan ada lagunya nyanyi. Puasa bro, puasa. Oh. Gaji puasa. Udah Pergi haji kayaknya. Puasa Bu katanya, Bu. 1. Rukun Islam. 2. Apa? Itu samaan. Satu. Ya. 7. 7. Jumlah Nabi dan Rasul ada 25. 25. Iya, Cek. Dikit banget poinnya. Dia kasih poin di kita, Bos. Oh iya. 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 Nomor 5. Kasih poin. Terakhir. Kasih poin nih, kasih poin. Di awal. Nama malaikat 10. Coba cek. Oh, jadi dia yang menang sih. Makasih ya. Makasih. Curang itu curang. Kita tadi curang. Berarti yang menang kelompok 2. Oke. Hadiahnya Enggak ada hadiah. Prank. Enggak. Emprek 1 2 3 4 5. Oke, dengarkan dulu. Karena bentar lagi kita akan mengadakan ujian tengah semester. Tolong pelajaran yang Ibu sampaikan dipelajari karena ini salah satu menjadi kisi-kisi kalian untuk ujian nanti. Oke.
Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.